Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat putra semua, kembali lagi di channel Raja Putra Harahap. Hari ini saya masih di lingkungan SMA Negeri 2 Kota Padang Sidimpuan. Hari ini kita mengadakan interview dengan kepala sekolah Bapak Darajat Daulae. Kita mengadakan interview dengan Ibu Ernita Sari Harahap, bagian prasarana dan untuk SMA Negeri 2 Kota Padang Sidimpuan. Kita wawancara dengan Bapak Muda, kita bagian akademik, kita wawancara dengan Bapak Edi di bagian kesiswaan. Jadi tujuan dari YouTube ini adalah bagaimana kita mengakses bagaimana sih sekarang sekolah SMA 2 ini, bagaimana arahnya gitu loh. Ya semoga aja yang kita dapatkan ini arah yang lebih baik lagi dan membawa aura positif dan untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan dari SMA Negeri 2 Kota Padang Sidimpuan itu sendiri. Ayo kita masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Raja Putra Harahap. Apa kabar sahabat putra? Hari ini kita lagi di SMA Negeri 2 Padang Sidimpuan dan berkebetulan berjumpa dengan kepala sekolah SMA Negeri Padang Sidimpuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah beliau kepala sekolah yang sekarang menjabat. Kita akan mengadakan diskusi sebentar mengenai gimana sekarang SMA 2. Gimana nih Pak? Oke, baik. Jadi pertama sekali saya ucapkan terima kasihlah kepada Adinda Raja Harahap ini yang telah langsung datang ke sekolah kita ini dalam rangka untuk memberikan informasi yang menarik sebenarnya ya kepada para alumni kita. Mungkin mulai dari Sabang sampai Merauke nanti bisa melihat kegiatan kita ini. Pertama saya ingin menyampaikan bahwasanya saya ini baru kira-kira 1 bulan ya, diamanahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 2 Padang Sidimpuan ini. Salah satu yang agak menarik barangkali karena Adinda Raja sama saya sama-sama alumni dari SMA Negeri 2 Padang Sidimpuan. Jadi kalau ditanya tentang sudah bagaimana sekolah kita ini, sudah tentu saya harus menyampaikan mau seperti apa nanti sekolah kita ini ke depan, kan begitu. Jadi sekarang kita sudah punya visi, yaitu kita ingin menjadikan sekolah SMA Negeri 2 Padang Sidimpuan ini pertama menjadi sekolah yang berprestasi. Baik. Kemudian di samping dia berprestasi juga sekolah yang disiplin. Kemudian sekolah yang bermartabat. Kenapa bermartabat? Itu sejalan dengan visi daripada Gubernur Sumatera Utara. Karena Sumatera Utara ini mau dibuat menjadi Sumatera Utara yang bermartabat. Kalau bermartabat pemerintahannya, ya pendidikannya benar bermartabat. Kemudian sekolah ini harus sekolah yang berwawasan kebangsaan. Baik gurunya, baik kepala sekolahnya, baik siswanya harus punya rasa nasionalisme dan patriotisme. Dan harus punya wawasan lingkungan. Maksudnya bagaimana sekolah kita ini kita poles menjadi sekolah yang asri. Mungkin selama ini seperti semalam misalnya Adinda ini masih ke kelas-kelas ada yang dicoret-coret. Ya ke depan seperti itu harus kita hilangkan dari sekolah kita ini. Jadi singkatnya visi kita adalah menjadikan SMA Negeri 2 Padang Sidimpuan menjadi sekolah yang berprestasi, disiplin, bermartabat, berwawasan kebangsaan dan lingkungan berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya bangsa. Itulah arah yang mau kita capai sekolah kita ini. Kira-kira seperti itu. Jadi kan istilahnya kalau di perubahan yang mendasar gitu Pak, berjiwa agamais tapi nasionalis gitu. Iya, harus sejalan. Jadi yang ini kan ada rencananya mau buat alumni daring untuk abang-abang senior gitu. Iya. Gimana Pak? Kalau di kita yang dalam menjalani pendidikan sekolah daring ini apa aja hambatan itu Pak? Kalau apa ini kan karena akibat daripada suasana COVID-19 ini, karena kita ini kan Kota Padang Sidimpuan ini kita zona kuning. Zona kuning seperti apa yang dikatakan oleh pemerintah, ada zona hijau, ada zona kuning, ada zona merah. Kita zona kuning. Kalau di zona kuning itu belum diperbolehkan proses belajar mengajar secara tatap muka.
nanti proses pembelajaran jarak jauh. Jadi kita sekarang di SMA Negeri 2 Padang Sidempuan ini kita lakukan pembelajaran daring. Pembelajaran daring itu guru itu ya melalui medsos lah, baik melalui WA, baik melalui Zoom, baik melalui Google Classroom. Nah, itulah yang dimanfaatkan oleh guru untuk menyampaikan transfer of knowledge, materi pelajaran itu kepada siswa. Nah, jadi kalau di sekolah kita ini kita bagi itu. Jadi Senin sampai Sabtu guru itu kita bagi. Kalau setiap hari harus ada 10% guru yang melakukan pembelajaran daring dari sekolah. Sekaligus dia bertugas sebagai piket hari itu kan. Jadi yang lainnya itu boleh dia melakukan pembelajaran dari rumah. Nah, jadi itu sekali 1 minggu ya kita kumpul hasilnya. Guru itu harus melaporkan hasilnya kepada kepala sekolah melalui wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Sudah ada di situ dibuat apa materi yang sudah diajarkannya dalam pertemuan itu. Kemudian dilengkapi dengan dokumennya, videonya itu harus di-print out, nampak sama kita itu. Baru kita lihat lagi daftar hadir siswa itu bagaimana, ada semuanya situ. Cuma kendala kita adalah karena masih ada anak-anak kita ini, karena ada sekitar 10% siswa-siswa kita ini yang berasal dari keluarga tidak mampu. Ada yang tidak ada HP Androidnya, karena harus HP Android, tidak bisa HP yang biasa, harus HP Android. Tapi cuma cara mengatasinya kita buat melalui luring. Luring itu luar jaringan. Kadang anak itu kita panggil ke sekolah, kita kasih apa materi yang mau dia apakan, dia pelajari, dan kadang-kadang guru itu langsung mengantarkan apa tugas-tugas yang akan dilaksanakan oleh anak-anak yang tidak punya Android ini. Nah, itulah dalam pembelajaran daring. Jadi kesimpulannya tidak ada alasan walaupun itu masa COVID tidak sekolah, tapi tidak ada alasan untuk tidak belajar gitu. Iya, harus belajar. Tapi cuma harus kita ketahui sesuai dengan arahan daripada Menteri Pendidikan Mas Nadiem Makarim, bahwasanya di dalam masa COVID ini kita tidak mengejar target kurikulum. Maksudnya apa materi yang ada di kurikulum itu tidak harus tuntas semua itu. Nah, tapi cuma apa core atau inti daripada materi pelajaran itu yang harus kita sampaikan kepada anak-anak. Kira-kira seperti itulah kalau belajar daring. Nah, kita berdoa semoga aja masa COVID Corona ini segera berakhir. Dan kita berdoa aja Kota Padang Sidempuan yang sekarang zona kuning menjadi segera zona hijau, agar adik-adik semua segera bisa kembali sekolah lagi dan menggapai cita-citanya. Saya rasa demikian Bang. Pak, kita interviewnya. Minta maaf bila ada kesalahannya. Dan dari masalah itu saya berterima kasih nih datang kemari para alumni, karena apa? Alumni ini harus kita rangkul. Karena banyak pemikiran-pemikiran, banyak gagasan-gagasan, ada nasihat-nasihat yang bisa membuat sekolah kita ini semakin maju ke depan. Amin. Ya, begitu. Akhir kata, saya Raja Putra Rahab mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Raja Putra Harap Channel. Hari ini saya lagi di SMA Negeri 2 Kota Padang Sidempuan. Kita lagi mengadakan diskusi dengan Ibu Ernita Sari Harahap. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ini Putra sekarang nanya sedikit sama Bu. Apa saja Bu fasilitas yang tersedia sekarang di SMA Negeri 2? Kalau fasilitas yang tersedia di SMA Negeri 2 Padang Sidempuan banyak. Antara lain komputer di lab komputer kita sana. Kemudian infocus, sound system, keyboard, gitar, itu yang bisa digunakan untuk ekskul sore. Kalau komputer, infocus bisa digunakan saat belajar seperti biasanya. Kemudian di saat daring seperti ini, ruang komputer sana biasa diisi oleh guru-guru yang mengajar secara daring. Itulah kira-kira. Jadi dulu kan sekolah ini belum seperti ini. Sekolah ini dulu masih satu lantai gitu kan. Ini sekarang Putra lihat udah 2 lantai. Udah berapa sekarang lokal kita? Kalau sekarang lokal kita sudah bisa menampung 20 kelas. Iya. 20 kelas. Kelas sebelumnya 6 kelas, kelas 11 7 kelas, kelas 12-nya 7 kelas. Itulah makanya dia bertingkat Bu ya. Iya. Penambahannya. Jadi selama daring ini Bu, apa aja kendala yang dirasakan oleh guru baik siswa gitu? Kalau guru, ibu kira masalahnya minim, tapi lebih banyak masalah mungkin dari siswa. Iya.
Yang pertama itu mengenai paket. Kadang orang tua siswa kita tidak mau, karena sejak sistem zonasi yang diterapkan oleh pemerintah, banyak siswa-siswa yang tidak mampu yang berada di lingkungan sekolah kita masuk ke sekolah kita. Iya. Nah, sehingga pembelian paket itu sulit. Kadang makan aja pun susah, dibeli paket. Iya. Kemudian orang tuanya tidak punya HP Android, Iya. punya HP yang biasa seperti yang nggak bisa biasa disebutkan iya. mereknya kan? Iya. Yang biasa itu yang bisa nelpon, yang bisa nerima, tidak seperti kecanggihan Android. Iya. Jadi kadang siswa melapor kemari ke wali kelasnya, Bu, saya nggak bisa ikut daring, soalnya HP orang tua saya tidak ada yang Android. Nah, itulah yang diterima masukan dari anak-anak kan? Jadi istilahnya kalau siswanya tidak ada handphone Android atau tidak bisa online gitu, berarti dia harus datang kemari Bu, ya, harus hadir dia kemari. Kadang menumpang dia sama kawannya. Apa tugas yang diberikan oleh gurunya, itulah dimintanya ke kawannya, baru dikerjakannya. Tapi kadang-kadang numpanglah dia sama kawannya, sama-sama menonton lewat Android itu kan? Iya. Karena ada kadang video yang dikirimkan, Iya. ada kadang YouTube yang dikirimkan, Iya. jadi sama-sama digunakan dalam HP temannya. Iya. Kira-kira kemudian Yang apa Bu, yang kalau gimana di SMA 2 ini, yang bagaimana caranya untuk meningkatkan fasilitas yang ada di SMA 2 ini ya, biar jangan ketinggalan dengan SMA yang lain gitu, gimana? sampai saat ini kepala sekolah masih terus berusaha meningkatkan bagaimana supaya SMA Negeri 2 ini setara dengan SMA-SMA yang munafik di luar. Iya. Contohnya, ini sejak kepala sekolah yang baru kita ini Iya. sudah dipasang CCTV di setiap sudut, kalau nggak salah itu ada 8 CCTV. Iya. Jadi sudah terpantau lingkungan sekolah kita ini apa yang terjadi. Iya. Itu yang pertama. Dan selanjutnya masih banyak program-program Bapak itu yang ingin diterapkannya atau yang ingin dikembangkannya di sekolah kita. Menurut penglihatan saya, Bapak itu sangat antusias untuk mengembangkan SMA Negeri 2 Padang Sidempuan. Sekarang tergantung sumber dananya. Kalau memang pemerintah mengizinkan, dilaksanakan. Kemudian selain dari situ ada komite kita ataupun alumni kan ada. Iya. Alumni itu sering menyumbang kemari. Kalau komite, kalau selama ini tidak terlalu dibebankan dengan pembangunan. Sesuai dengan kepala sekolah yang lama, Bapak ini juga Ibu lihat seperti itu. Iya. Bapak ini tidak terlalu membebankan biaya ke orang tua. Bapak ini berusaha supaya orang tua itu tidak terbebani. Iya. Iya, sahabat Putra, kita berdoa semoga aja wabah virus corona ini akan segera berakhir, dan kita berdoa juga semoga Kota Padang Sidempuan yang telah dikatakan oleh pemerintah yang masih masuk zona hijau, zona kuning akan segera kembali ke zona hijau atau normal kembali, agar adik-adik pelajar bisa kembali sekolah dan tentunya tidak lagi menjadi menambah beban untuk biaya untuk beli paket atau dan lain-lainnya. Terima kasih Ibu Elvitasari Harahap sudah diskusinya. Ya, mudah-mudahan lancar semua ya. Amin, amin. Akhir kata, saya Raja Putra Harap Channel mengucapkan mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah atau yang tidak berkenan. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Raja Putra Harap Channel. Hari ini saya lagi mengadakan wawancara atau interview dengan Bapak Edi Nasution. Beliau adalah guru di SMA 2, mulai saya dulu masih sekolah. Tapi dulu beliau adalah wali kelas 1-2 dan sekarang beliau bagian ke siswaan. Nah, alhamdulillah beliau masih berkesehatan dan masih bisa mengikuti kegiatan dari Pak. Ini
Citra sekarang mau nanya sama Bapak ini mengenai gimana karakter dari siswa daripada di zaman saya dulu di zaman sekarang. Oh, kalau mengenai karakter siswa dari zaman si Dan bukan si Dewa tuh teringat saya karena wali kelasnya saya dulu kan. Iya. Nah, jadi kalau tahun 2000 di awal 2000-an itu kalau dulu yang masuk ke sekolah kita ke SMA Negeri 2 Padang Sidempuan itu bisa dari mana-mana, yang daerah mana dia pun bisa masuk. Pokoknya dia pintar karena dulu seleksinya sekarang melalui NEM waktu itu kan. Siapa yang NEM tertinggi dia yang masuk. Tapi rata-rata yang pintar-pintar dari SMP yang masuk ke sini. Jadi karakternya waktu itu dulu karena dia pintar, waktu kalian sekolah dulu rata-rata yang pintar yang masuk, kita pun jadi lebih mudah bagi guru, Mudah penyampaian. lebih mudah penyampaian. Bisa saja dari luar kota pun masih boleh dulu masuk. Juara dia di SMP penyampungan umpamanya masuk kemari kan, berarti lebih mudah kita mengajarnya. Karena udah latihan dasar dia kan. Tapi kalau sekarang sistem zonasi, pokoknya siapa yang dekat rumahnya dia yang masuk, dia yang lebih berhak. Tidak diperiksa nilai dia berapa. Pokoknya dekat rumah dia ke sekolah ini dia lebih berhak masuk. Pokoknya dari orang Padang Matinggi, dari orang Samora, biarpun orang Padang Matinggi nanti nilai SKH dia SMP rata-rata 9, sementara yang di sini rata-rata 6-nya, yang sini yang masuk, bukan yang di sana. Sehingga anak-anak yang di sekitar sini karena merasa dia di lingkungan sekolah ini dekat rumahnya, dekat dengan orang tuanya, kadang-kadang karakternya kurang bagus. Itulah. Dengan rumahnya dia lebih egonya lebih tinggi, Pak ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lagi di ruang PKS kesiswaan di ruangan Pak Edi langsung. Tadi kita wawancaranya di ruang guru, tapi berhubung karena gurunya banyak datang jadi rame, kita cari di tempat yang tenang. Sekarang kita udah di ruangan guru nih. Disinilah ruang kantor Pak Edi. Nah, jadi gimana tadi Pak? Alhamdulillah kita berprestasi di bidang paskibra. Paskibra kita juara 1 untuk hari ulang tahun Kodim yang tahun yang lewat. Iya. Di lapangan Garuda. Iya. Paskibra. Kemudian tari kreasi juga di situ kita setabaksel, tapi juara 2 waktu itu ya. Kita juga punya alat musik gondang. Itu sudah sampai kita ke Pekan Raya Sumatera Utara, SMA 2 di bawah itu. SMA 2 udah masuk Sumatera Utara Pak ya? Udah masuk PRS dulu, gondang dulu. Waktu itu memang kepalanya masih Pak Menawar Baru di Bolon. Jadi sangat membanggakan ya, saya sebagai alumni tamatan tahun 2006 sangat membanggakan rasanya bahwa adik-adik siswa di SMA Negeri 2 Padang Sidempuan ini dapat mengukir prestasi di Tabaksel dan di tingkat provinsi Sumatera Utara. Syukur alhamdulillah. Banyak tingkat nasional juga kita sudah pernah yang lomba nasional PAI pendidikan agama Islam ya sudah sampai di Aceh dulu diadakan untuk tingkat nasional. Oh, tingkat nasional udah pernah Pak itu. Tingkat Sumatera Utara kita juaranya kan, jadi kita utusan dikirim ke tingkat nasionalnya. Iya. Jadi target yang mana istilahnya yang harapan Bapak untuk ke depan itu dari mahasiswa-siswi di SMA 2 ini gimana Pak?
Ya kalau untuk prestasi kita harapkan semakin meningkatlah, jangan lagi Menurun lah ya. tingkat kota, jangan lagi menurun lagi, harus sudah tingkat nasional lah. Iya. Nah, cuma ini kendalanya gara-gara pandemi COVID-19 ini, Iya. jadi stop lah semua kegiatan kan. Nah, ini sampai akhir Desember belum ada lah mungkin perlombaan. Iya. Jadi untuk mengukur prestasi untuk tahun ini juga sulit lah kalau untuk tahun ini. Tapi bukan tidak aja kan, semuanya kenal kan. Iya. Jadi yang kadang kan orang kayak yang tadi Bapak bilang zonasi, yang siswa yang rumahnya dekat dengan sekolah berhak masuk, yang jauh karena walaupun tidak berprestasi tidak boleh masuk. Apa ya Pak yang seharusnya kayak adik-adik mahasiswa yang zonasinya dekat sekolah kita ini, bagaimana ya, biar dia itu rasanya seharusnya bersyukur masuk ke sekolah yang berprestasi ini gimana maksudnya? Itulah yang tugas kita memang untuk membina orangnya kan. Iya Pak. Nah, jangan karena mentang-mentang sudah dekat rumahnya, Iya. Egonya tinggi. egonya tinggi, Iya bukan Pak. apa dia kan. Nah, jadi kita berharap seharusnya, karena selama ini waktu dulu kalian orang Samora jarangnya yang bisa masuk sekolah di sini kan, biarpun orang Samora dia kan, Iya. padahal pingin dia. Hmm. Tahu-tahu ini sudah ada kesempatan masuk ke sekolah-sekolah favorit yang dekat rumahnya itu. Nah, maunya jangan disia-siakan dia lagi kan. Ini jangan lagi dia. Makanya kalau ada yang terlambat orang Samora ini, saya paling benci itu. Dibandingkan dari orang Citabi yang umpamanya yang terlambat, yang sama-sama datang, saya paling Benci orang benci Samora. orang Samora kalau dia terlambat Iya. kan. Karena rumahnya sudah dekat tapi masih terlambat. Masih terlambat. Nah, itu kan. Jadi pesan yang disampaikan oleh Pak Edi ini adalah adik-adik siswa-siswi di SMA Negeri Padang Sidimpuan, SMA 2 Kota Padang Sidimpuan, ketika Anda sudah masuk ke sini, Anda sudah sekolah dan belajar di sini, bersyukurlah karena kalian bisa sekolah dan dididik di SMA yang favorit ini. Mulai dari zaman dulu sampai sekarang, alhamdulillah SMA 2 ini selalu SMA favorit. Jadi saya pun turut berpesan kepada adik-adik semua, marilah kita jaga prestasi dan nama baik sekolah kita untuk generasi yang akan datang. Saya rasa demikian dulu Pak wawancara kita. Oke, akhir kata saya Raja Putra Harap Channel mengucapkan mohon maaf bila ada kata-kata saya yang tidak berkenan. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Putra Harap Channel lagi di masih di SMA Negeri 2 Kota Padang Sidimpuan. Hari ini saya lagi sama Bapak muda. Beliau adalah guru kimia di waktu kita dulu sekolah dan alhamdulillah sekarang beliau sudah di bidang akademik. Gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini Putra mau nanya gini Pak, sekarang gimana sistem kita untuk masuk di SMA 2 ini sekarang gimana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak kami Putra sudah istilahnya menjadi alumni kita bangun ke sekolah ini menanyakan tentang bagaimana perkembangan SMA 2 sekarang. Nah di sekolah kita ini sekarang 2 tahun belakangan, 3 tahun belakangan ini sudah sistem zonasi. Iya. Artinya lebih besar peluang daripada anak-anak atau siswa-siswa yang sudah tamat dari SMP yang ada di sekitar sekolah kita ini lebih berpeluang besar untuk masuk ke SMA 2. Adapun jalur yang lain ada juga jalur prestasi diberikan wewenang juga kepada anak-anak yang lain yang bisa masuk melalui jalur prestasi mengenai dari hasil nilai raport dan juga dari sertifikat yang didapatkan, misalnya sertifikat daripada OSN selama dia di SMP dan juga prestasi-prestasi yang lain seperti karya ilmiah boleh dimasukkan. Jadi kan dulu kan waktu di zaman saya dengan pakaian NEM ya Pak ya. Iya. Kalau sekarang udah sistem zonasi. Zonasi. Jadi kalau dari segi prestasinya gimana tuh Pak?
Kalau dulu sistem NEM, sekolah kita ini terkenal dulu dengan sistem favorit, artinya dikejar oleh siswa karena dari berbagai daerah, misalnya dari pelosok pun, semuanya banyak yang mencoba mendaftar ke SMA 2, apalagi dari Kota Padang Sidempuan. Nah, tentu siswa yang masuk ke sini adalah siswa yang istilahnya prestasinya sudah unggul, kemudian kita dalam pembinaan pun di kelas terasa itu begitu semangat mereka bersekolah dengan daya juang yang tinggi, sehingga banyak dari mereka itu akhirnya tamat dari sekolah ini adalah memiliki prestasi yang gemilang. Banyak perguruan tinggi favorit yang sampai ke Jawa yang bisa masuk dari SMA 2, tetapi setelah sistem zonasi ini karena daerahnya terbatas, artinya tidak banyak yang dari luar kota lagi atau dari daerah yang lain, sehingga NEM yang masuk atau nilai yang masuk ke sekolah kita ini, atau dikatakanlah itu siswa yang masuk ke sekolah itu, tidak ada lagi sistem penyaringan untuk nilai. Yang banyak dominannya itu adalah jarak ke rumah, jarak ke sekolah. Akhirnya prestasi yang kita dapatkan pun tidak seperti yang dulu lagi, boleh dikatakan itu sangat menurun. Nah, akibat daripada input kita tidak sebagus yang zaman dulu. Jadi kalau dilihat dari segi prestasi dalam 1 tahun terakhir ini gimana? Prestasi yang didapatkan SMA 2 dari belakangan ini secara akademik, ya kan, nampak mulai memang terasa, tetapi ada yang satu yang bagus, yaitu KIR daripada SMA 2 ini sudah sampai menembus ranking 4 tingkat nasional yang dilaksanakan kira-kira bulan Maret atau sekitar bulan Maret dan Februari lah itu, mungkin di Jakarta, yang dipimpin oleh Ibu Nurmala Hasibuan. Ada 2 yang masuk finalis dan 1 yang masuk juara harapan 1 se-Indonesia. Jadi di masa Covid begini Pak, apa yang istilahnya dilakukan oleh pihak sekolah dalam menghadapi masa-masa Covid ini gitu Pak? Pembelajarannya gimana gitu? Iya, di masa Covid ini pembelajaran terus kita buat berlangsung, tetapi tidak semaksimal mungkin karena memang tidak diperbolehkan oleh pemerintah untuk tatap muka. Tapi tidak menghalangi untuk melaksanakan pembelajaran, ada katanya yang melalui Zoom atau daring. Kemudian ada juga yang menjadi membuat tugas, penugasan siswa, ada juga gurunya yang membuat istilahnya luring. Kemudian ada juga gurunya yang membuat itu sistem gabungan ketiga-tiganya. Jadi kendalanya yang paling besar adalah masalahnya sama mungkin se-Indonesia itu adalah keterbatasan daripada siswa ini dalam hal memiliki HP satu, kemudian memiliki dana untuk beli paket, kemudian yang ketiga ada juga siswa kita memang yang dari luar kota dan daerahnya tidak ada sinyal. Nah, itulah kendalanya. Jadi kalau dari segi akademik Pak, dampak COVID-19 ini sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh sekali, sangat ya. Jadi kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, supaya istilahnya musibah ini cepat berlalu. Kenapa? Karena memang tidak bisa digantikan posisi guru itu untuk mengajar, ya. Walaupun misalnya Google katanya pintar, tetapi tidak bisa memberikan istilahnya karakter kepada siswa. Jadi tidak bisa lepas guru dari siswa itu belajar tatap muka di kelas. Nah, itulah kira-kira yang bisa kami sampaikan. Jadi untuk sahabat putra semua, apa yang diungkapkan oleh beliau tadi memang betul sekali, karena guru selain dia mengajari, mendidik seorang siswa, guru juga menempa karakter dari siswa itu sendiri. Layaklah seorang guru itu dikatakan pahlawan tanpa jasa. Guru tetaplah seorang guru, tapi siswa bisa menjadi apa saja. Dia bisa jadi guru kembali, dia bisa jadi politikus, jadi pedagang, atau apa. Tapi ingat, bangsa yang besar itulah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Gimana kamu mau jadi besar kalau kamu tidak menghargai seorang yang berjasa dengan kamu? Demikian dari saya, Raja Putra Halap Channel. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Akhir kata saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk sahabat putra semua, kita udah nanya-nanya, kita udah wawancara, interview dengan kepala sekolah
bidang akademik, bidang kesiswaan, dan bidang prasarana dan sarana. Ya, mudah-mudahan video ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan kita di SMA Negeri 2 Padang Sidempuan dan membawa nuansa positif, aura positif untuk meningkatkan kualitas pendidikan dari SMA Negeri 2 Padang Sidempuan ini, dan semoga para alumni dapat lebih aktif lagi untuk sering-sering berkunjung ke SMA Negeri 2 Kota Padang Sidempuan ini. Kenapa? Karena tanpa dukungan dan support dari alumni, mungkin SMA 2 Kota Padang Sidempuan ini tidak secepat ini majunya. Jadi alhamdulillah Putra udah lihat dari komentar dari Bapak Ibu guru, ternyata alumni itu bisa membawa aura positif sebagai penunjang untuk menambah motivasi kepada adik-adik yang masih belajar, bisa menjadi motivasi untuk lebih berprestasi lagi. Karena dengan datangnya alumni, adik-adik akan mengenal, oh tamatan SMA 2 ini ada yang jadi ini, ada yang jadi ini. Jadi mereka bertambah giat lagi sekolahnya, bertambah rajin lagi belajar. Nah, ditambah lagi alhamdulillah alumni SMA 2 ternyata berjiwa sosial yang tinggi karena sering membantu sekolah ini untuk meningkatkan dalam menunjang prestasinya. Saya bersyukur. Nah, jadi alhamdulillah, semoga itu dapat dipertahankan lagi. Mungkin demikianlah yang dapat Putra sampaikan di video ini. Mohon maaf jika Putra ada kata-kata salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.